wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan, guru-guru kita bersama yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cara mengatasinya yang tentunya solusi tanpa masalah, tapi bukan pegadaian. Ya, jadi alhamdulillah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita sudah terbentuk korwil, termasuk alhamdulillah di daerah sini. Alhamdulillah Om Budi Meri yang menjadi ketua DPD-nya, dan saya ini ketua DPD dari Kabupaten Brebes. Kami data survei kami mengatakan di Jawa Tengah angka perceraian yang paling terbanyak itu adanya di Kabupaten Brebes, kalau enggak Cilacap. Cilacap kalau enggak Brebes, Brebes kalau enggak Cilacap. Kenapa? Apa sebabnya? Salah satunya tentang permasalahan ekonomi, hutang piutang. Yang 10% itu perselingkuhan, yang 10% itu adanya di reoni. Maka hati-hati dengan reoni Bapak Ibu sekalian. Betapa sengsaranya hidup ini, merana tanpa mau, kan gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki karena kita yakini bahwa Allah lah yang mengkayakan dan Allah lah yang mencukupi. Itu kita yakini. Lalu apa dampaknya di tengah-tengah masyarakat, apalagi dengan berkaitan COVID-19 ini? Yang dirasakan masyarakat adalah yang pertama sekali, nanti insya Allah mudah-mudahan kita minta kepada guru kita bersama yang akan mengkaji tentang hal ini. Kita meminta kepada beliau nanti ulama-ulama kita untuk mengkaji surat Al-Baqarah ayat 279, yang mana di situ Al-Baqarah dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman. Ditanya sama Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menggunakan kata-kata beriman? Karena beriman sudah pasti Islam. Kalau Allah katakan wahai orang-orang muslim, orang-orang Islam belum tentu beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ditanya lagi sama Allah, bertakwalah kepada Allah apabila kamu orang yang beriman, katanya. Apabila kamu tidak berhenti, di sini dikatakan sama Allah, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Apabila kamu tidak meninggalkannya, maka katakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari 6.666 ayat, hanya ayat itulah yang mengatakan Allah perang dengan Allah dan Rasulnya. Kita selalu menangis di hadapan Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita selalu bersolawat, kita selalu memanjatkan doa-doa yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebaikan dunia dan akhirat. Tapi mohon maaf, makanan kita, pakaian kita, anak kita dikasih oleh kita itu dengan hasil apa? Itu perlu ditanyakan. Karena pasti ada pertanggung jawabannya walau setitis apa yang kita makan. Lalu efeknya apa saja yang kita rasakan? Biasanya pertama, kalau kita sudah terbelit dengan hutang piutang ini, biasanya yang dirasakan oleh kita sendiri yaitu hubungan tentang masalah rumah tangga sudah mulai renggang. Bapak sudah mulai melirik kepada rumput yang lebih hijau. Di sini biasanya kita merasakan hubungan suami istri itu sudah mulai renggang, sudah mulai saling menyalahkan. Sedangkan dalam Islam ibadah yang paling terlama itu menikah. Tetapi kita di sini sudah dikacaukan dengan dua perkara, saling berselisih. Yang kedua biasanya efeknya apa? Yang kedua biasanya efeknya kita sudah mulai berbohong dan tidak jujur kepada semua orang. Kita meminjam sini, mau nutup yang sini, gali lubang ketemunya jurang. Bahkan kita tidak jarang mengajarkan
kebohongan. Ada salah satu orang yang menagih hutang ke kita, ketok-ketok pintu, terus kemudian dibuka sama anaknya, lalu disampaikan ke ibunya dengan lantangnya bilang ibu lagi nggak ada. Betul seperti itu ibu? Padahal ibunya ada nih. Kita secara tidak langsung kita memberikan kebohongan dan mengajarkan kebohongan. Bagaimana Allah mau mengijabah kalimat Rabbi habli minas sholihin? Ini masya Allah. Naudzubillah sama naudzubillah. Kadang-kadang saya emosional kalau menjelaskan tentang masalah ini. Di Majalengka kemarin kita data ada 99% yang terbelit dengan hutang. Baik itu koperasi, baik itu perbankan, baik itu leasing. Nanti insya Allah saya akan memanggil guru saya, yaitu Mas Ardi Gunawan. Dia itu alumni Al-Hikmah Benda Sirampok, murid dari Kiai Haji Labib Sodik Suhaimi. Dia ahli di bidang hukum dan advokasi pendampingan. Nanti bagaimana caranya biar rumah nggak dilelang, biar motor nggak dicabut, biar operasi nggak menagih terlalu keras, nanti kita akan bahas bersama beliau, guru saya. Ibu-ibu, ada yang punya hutang bu di sini bu? Banyak ya. Mau tahu caranya bagaimana nggak punya hutang bu? Mau tahu ya? Bapak-bapak mau tahu ya? Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya ibu? Mau tahu? Hutang biar nggak punya hutang, biar lunas dibayar. Ya, itu solusinya. Tapi di sini nanti ada langkah-langkahnya yang akan kita paparkan. Saya tidak akan mengurangi rasa hormat kepada guru-guru saya yang lebih ahli dalam hal ini dan lebih bertanggung jawab menjelaskan tentang ini, tentang masalah perkara halal dan haram. Karena nanti akan dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak saling mengingatkan, ketika kita tidak saling tolong-menolong. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya al-Islam man salama bi lisan wa yadihi. Islam itu harus saling selamatkan dengan tangan dan lisannya. Nanti ditanya pertanggung jawabannya sama Allah, wahai RT, kamu tugasnya apa saja? Pendudukmu kok banyak yang terbelit, banyak yang susah. Wahai lurah, wahai camat. Terus nanti wahai bupati, wahai gubernur, wahai para alim ulama, wahai lebih ya masya Allah pernikahan ya. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal-hal yang semacam ini, ibu-ibu sekalian. Perlu kita perhatikan. Zaman sekarang ini sudah zaman kekacauan bu. Zaman ini sekarang ini masya Allah saya lihat di mana-mana orang berlomba-lomba dan berbondong-bondong untuk mencari kehidupan dan kemewahan dunia. Tetapi mereka terkadang lupa dengan kehidupan apa yang mau dibawa. Kenapa saya mengambil jalan ini? Alhamdulillah kami kemana-mana melakukan solusi lunas hutang tanpa riba, mengisi acara di mana-mana. Alhamdulillah saya sebagai selaku ketua DPD Kabupaten Brebes memegang 17 kecamatan di Kabupaten Brebes. Alhamdulillah tidak 1.000 perak pun saya mendapatkan gaji dari dakwah ini. Karena saya yakin Allah akan mencukupi kebutuhan dan keinginan saya yang baik-baik. Saat ini alhamdulillah dari 1.000 orang itu sudah 30% yang terlunas dan terbebas dari hutang, sehingga mereka mulai berbangkit lagi usahanya. Kelihatan karena mereka digaji, sedangkan ibu-ibu sabar dikurangi gaji. Itu bedanya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjebak. Kita harus bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Yang mana yang menjadi kebutuhan? Kita mempunyai hutang 3 juta rupiah, kita beli suprapit yang sederhanaan untuk ke pasar, untuk ke sekolah, sudah cukuplah yang 3 juta rupiah ini. Tetapi berbeda ketika kita menganut keinginan. 3 juta itu pakai DP terus nyicil aja setiap bulan. Resikonya kalau lancar kena bunga, kalau telat kena denda, kalau macet di tarik. Itu udah apa ibu-ibu kredit semuanya. Mudah-mudahan bisa lunas ya bu. Insya Allah saya dulu seperti itu bu, sama pada 2 tahun yang lalu istri saya itu kerja di koperasi. Istri saya itu kerja di koperasi 4 tahun. Dulu saya bertanya kepada beliau, guru saya Al-Mukarram Al-Fadil Al-Haj Syekh Soleh bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Basalamah di Kabupaten Brebes yang mempunyai pondok pesantren Darussalam, itu termasuk salah satu guru saya. Saya tanya, wahai Syekh, apa biar saya ini terlepas dari beban hutang yang begini mengikat dan melilit saya, wahai Syekh?
Syekh Al-Mukarram Al-Hajj Syekh Soleh bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Basalamah mengatakan, kamu harus bisa membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Kebutuhan itu cukup air putih yang gratis, tidak mau dibeli, tidak usah dibeli. Tapi ketika keinginan dicampurkan gula, dicampurkan teh, ini yang namanya keinginan. Padahal fungsinya sama, untuk memberikan tenaga kepada tubuh kita. Bu, kenapa saya bilangnya bu? Karena ibu-ibu ini motorik. Kadang-kadang suaminya nggak tahu kalau punya hutang emok gitu kan. Bu, ada emok bu di sini bu. Kalau daerah Jakarta Bang tunggu, karena banjir ya, jadi udah nggak bisa emok. Zaman dulu itu ketika ada salah seorang umat Islam ataupun di daerah kita yang meminjamkan uang 10.000, lalu kemudian harus dikembalikan 12.000, disebutnya apa bu? Lintah, karat, dan rentenir. Tapi sekarang kita sudah semacam menutup mata dengan ini. Minjamnya 100.000 dikasihkan 85.000, lalu harus membayar 120 atau 130.000. Secara siklus ekonomi kita sudah rugi. Secara iman yakin luntur. Ketika macet ibu-ibu ngumpet, ada yang tok-tok sudah risih. Betul bu? Tok padahal Pak Lurah mau mendata, mau memberikan BLT, bantuan langsung tunai. Tapi ibu-ibu dengan mimik wajah yang mana jaketan keren, salah sangka akhirnya Pak Lurah nggak terdata, ngamuk sama Pak Lurah. Disangkanya Bang Emok, tapi alhamdulillah ternyata Pak Lurah mau ngasih BLT. Yang pada akhirnya nggak terima BLT, singkatannya diganti bantuan langsung tewas. Karena ibu-ibunya nggak terima, protes itu sama Pak Lurah. Pak Lurah, kenapa saya jadi data? Waktu itu saya 2 kali ke rumah ibu tutupan terus, saya ketok-ketok, ibu nggak mau. Oh, saya kirain Bang Emo. Makanya jangan kebanyakan hutang bu. Ya bu, dikasih sama suami 20.000, belikan sama sayur asam sama beras cukup. Nggak usah nambah-nambah. Pengen beli HP baru menjeng, udah ketinggalan zaman ibu-ibu, udah mau tanah. Ya, harus tobat bu. Riba ini haram. Nanti kita tanyakan sama guru kita bersama yang akan mengisi nanti di sini. Riba itu haram, beda dengan rabi. Ya, ibu tahu riba bu? Riba itu lebih. Itu dalam Lughatul Arabiyah, dalam bahasa itu riba itu lebih. Apa-apa yang selalu dilebihkan itu namanya riba. Dan alhamdulillah saat ini sudah gencar dengan keluarnya Fatwa MUI tahun 2004 yang mana menegaskan dan mengatakan bahwa kategori lembaga keuangan yang ada di Indonesia sudah termasuk kategori lembaga riba nasiah, dan saat ini sudah digencarkan bersama pemerintah kita, yaitu bank syariah. Walaupun belum 100% dengan DBS-nya, mudah-mudahan harapan kita bank syariah ini dapat nanti mengondisikan dan seluruhnya menjadi syariah. Paling tidak anak cucu saya mudah-mudahan merasakan itu. Karena kalau melihat saat ini kayaknya seperti nggak mungkin, hanya beda akad saja, bunga diganti dengan margin. Karena kenapa? Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, karena satu sistem yang ada di Indonesia yang belum mendukung ke arah situ. Kenapa belum mendukung? Karena baru satu adanya sumber dari BI. Kalau umat Islam, ibu-ibu, bapak-bapak saat ini mempunyai tabungan, silahkan segera arifkan kepada bank syariah. Ibu-ibu jangan anggap, bapak-bapak jangan anggap bahwa ini baik hak ini dibayar sama bank syariah, tidak bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya? Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. NU, karena di pesantren saya juga saya NU. Itu. Jadi kalau tadi Ustaz Bahaki sudah menjelaskan bahwa putusan MU itu di Munas tahun 92 ya Ustaz ya. Itu sudah diputuskan di Lampung, itu 3 hal tentang penambahan gitu ya, tadi sudah dijelaskan. Nah di sini gitu kami tidak akan mempermasalahkan masalah itu.
Tapi di sini kita lihat faktanya bagaimana kehidupan kita ketika ekonominya ditempeli riba. Baik, kita berpikir yang sederhana saja sesuai dengan logika kita yang selama ini. Misalnya ibu-ibu nih, gajian 1 bulan 5 juta, ya. Terus kemudian ambil motor angsurannya 1 juta, enteng apa enteng? Enteng apa enteng? Enteng ya, karena masih ada sisa 4 juta, betul nggak? Ya kan? Gitu. Lalu kemudian ya, yang 4 juta ini kita sangat yakin bahwa ini adalah proses yang sangat enteng untuk nanti bisa melunasi sampai dengan 3 tahun atau 4 tahun, begitu ya. Tapi apa yang terjadi dengan uang yang 4 juta ini? Ya, yang 4 juta ini ya, karena kalau kita lihat ya di surat An-Najm ayat 43 itu bahwa Allah lah yang membuat kita tertawa, seseorang tertawa, dan Allah lah yang membuat seseorang menangis. Jadi urusan nangis sama ketawa saja Allah yang ngatur, apalagi urusan rezeki. Makanya nggak heran gajian 5 juta, ambil motor angsuran 1 juta itu dibilang enteng, pada saatnya nanti tidak bisa bayar. Kenapa? Karena Allah kasih sesuatu untuk kita yang pada akhirnya mengeluarkan dari uang yang 4 juta ini. Anak sakit, ya, kondangan banyak, ya. Kondangan itu Bu, itu amalan yang gak pernah berhenti seumur hidup, ya. Kondangan itu wajib gitu ya, jadi wajib gitu ya. Nah, belum lagi dengan kebutuhan yang lain. Gitu. Makanya nggak heran kalau kita awalnya menganggap enteng, ternyata secara logika pada akhirnya kita tersesat, nggak bisa bayar. Yuk, sekarang kita menggunakan logika lagi. Kira-kira kalau kita ambil motor yang harganya 21 juta ya, dikredit dalam 3 tahun jadi berapa Ibu, Pak? Jadi 30 juta ya. Iya, kurang lebih gitu ya. Nah, bayangkan dari motor yang harusnya kita bisa beli di harga 21 juta, maka kita berani membayar di angka 30 juta. Ada kelebihan berapa? 9 juta. Ya, selama 3 tahun. Belum dengan risiko ketika nanti kita misalnya terlambat ada denda, ya. Nanti macet ditarik gitu. Ini risiko semua. Itu baru 1 motor, belum panci, ya, belum lemari. Itu sudah pemborosan berapa persen? Itu yang menjadikan ekonomi kita tidak sehat. Kenapa? Karena ada pemborosan di sana sini. Nah, ini kalau ngomong tentang leasing gitu ya, kalau bapak ibu semua punya motor di rumah gitu ya, sudah macet, misalnya baru 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan, tiba-tiba ada orang gede tinggi gitu kayak model saya misalnya, tampang preman menarik motor, jangan boleh. Karena setelah undang-undang itu penarikan ada dalam 2 hal. Pertama, sukarela, kita tanda tangan sebagai pelakunya yang kredit, tanda tangan, kemudian nanti ada namanya BASTK, berkas acara serah terima kendaraan, ya itu. Lalu yang kedua adalah putusan dari pengadilan bahwa ya kita nggak mampu bayar, lalu kemudian pemutusan pengadilan itu menganjurkan untuk diambil atau ditarik. Itu pun harus didampingi oleh aparat, dengan aparat. Jadi nggak bisa kalau sampai ada orang mengambil motor kita karena kita baru masuk 1 atau 2 bulan, maka itu masuk dalam pidana perampasan. Itu bisa dilaporkan ke polisi. Karena syaratnya untuk bisa mengambil itu tadi ada surat eksekusi dari pengadilan atau kita sebagai konsumennya itu mengikhlaskan, sudah tanda tangan. Nah, dalam perjanjian sebuah kendaraan bergerak itu juga dilindungi oleh undang-undang. Ada yang namanya akta fidusia, ada yang namanya sertifikat fidusia. Gitu. Jadi kalau ada orang menarik kendaraan kita, tanyakan fidusianya mana. Gitu. Karena biasanya mereka tidak bawa fidusia karena mereka hanyalah partner atau pihak ketiga ya, sebagai preman yang nakut-nakutin kita. Gitu. Terus kemudian perbankan juga begitu. Perbankan kita tidak pernah yang namanya gontok-gontokan, marah-marahin orang bank, bukan, nggak pernah seperti itu. Justru malah kita ini bersahabat baik dengan leasing, koperasi maupun dengan pelaku ribawi yang lainnya. Karena apa? Karena kami tahu ya mereka itu prinsipnya adalah bekerja, mereka belum tahu gitu loh. Maksud yang namanya riba itu apa? Padahal dalam surat Al-Baqarah 275 itu disebutkan ahallallahu bai'a wa harama riba.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, untuk masalah perbankan ini ya, jangan heran, ini kita kalau yang di Brebes ini, saya pernah ini lagi ngadepin ini proses pengadilan, itu sudah 11 kali. Itu ada orang rumahnya itu tahu-tahu dilelang, tahu-tahu dialihkan atau dijual bawah tangan. Padahal secara undang-undang perbankan itu boleh menjual aset atau agunan dari yang namanya nasabah ini dengan melalui proses pengadilan atau ke KPKNL namanya, kantor lelang. Gitu. Setelah dijual ke kantor lelang baru nanti putusan, baru nanti eksekutorial. Gitu ya. Jadi nanti kalau sudah ada yang nakut-nakutin gitu ya, nanti dilelang dan lain sebagainya. Kalau nanti dapat surat SP 1, 2, dan 3 nanti dibalas. Bagaimana cara balasnya, nanti bisa ketemu sama Om Budi Weri atau nanti ketemu sama Mas Haris yang punya Jawa Barat. Kalau saya pegang Jawa Tengah kebetulan. Sementara itu aja dari saya karena keterbatasan waktu. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi. Insya Allah nanti saya bisa silaturahmi lagi ke sini dan menolong teman-teman semua, saudara muslim yang mungkin nanti sedang bermasalah. Itu aja dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap perilaku yang kurang berkenan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.